Halo, saya Todi akan membahas tentang teks anekdot. Materi ini saya ambil dari buku paket Bahasa Indonesia. Saya juga akan menjelaskan sedikit tentang pengertian teks anekdot, cara mengetahui isinya, serta bagaimana menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. Materi 1. Pengertian teks anekdot. Teks anekdot adalah gagasan utama atau pokok pembahasan yang disampaikan melalui cerita lucu. Cerita ini biasanya mengandung sindiran terhadap situasi sosial, politik, atau perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, meskipun lucu, teks anekdot tetap punya makna yang dalam dan bisa memberikan pelajaran bagi membacanya. Nah, setelah kita tahu pengertiannya, selanjutnya kita perlu tahu bagaimana cara memahami isi dari teks anekdot itu sendiri. Materi 2. Cara mengetahui isi teks anekdot. Untuk mengetahui isi teks anekdot, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. 1. Membaca teks secara keseluruhan. 2. Menemukan bagian lucu atau menggelitik. 3. Mengidentifikasi tokoh atau peristiwa yang diceritakan. 4. Memperhatikan struktur teks anekdot. 5. Menemukan pesan atau kritik yang ingin disampaikan. Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, kita bisa memahami maksud dari cerita anekdot dengan lebih mudah. Setelah kita tahu bagaimana cara memahaminya, sekarang mari kita lihat bagaimana isi teks anekdot bisa dikaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Materi 3. Menghubungkan isi teks anekdot dengan kehidupan sehari-hari. Untuk menghubungkan isi teks anekdot dengan kehidupan sehari-hari, kita perlu terlebih dahulu memahami pesan atau makna yang ingin disampaikan dalam teks tersebut. Biasanya, teks anekdot berisi sindiran atau kritik terhadap perilaku manusia dan peristiwa sosial yang benar-benar terjadi di sekitar kita. Setelah memahami maknanya, kita dapat menemukan kesamaan antara isi teks dengan kenyataan yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari materi yang saya jelaskan ini, saya memilih salah satu soal dari buku LKS yang masih berhubungan dengan teks anekdot. Teks anekdot berjudul Berhenti Waktu Lampu Hijau. Pada suatu sore, Slamet mengemudikan mobilnya di tengah kota. Budi dan Jono ikut menumpang di mobilnya. Slamet mengemudi dengan ugal-ugalan membuat Budi dan Jono ketakutan. "Met, tadi kan lampu merah, kok kamu tetap jalan? Bisa-bisa kecelakaan nanti," kata Budi cemas. Slamet menjawab santai, abangku selalu begitu dan sampai sekarang sehat-sehat saja." Beberapa saat kemudian, saat lampu merah menyala lagi, Slamet tetap melaju. Namun ketika mereka sampai di lampu hijau, Slamet malah menginjak dan rem dan berhenti total. Budi dan Jono heran dan bertanya, "Kok malah berhenti? Lampunya kan hijau." Slamet menjawab, "Tentu saja aku berhenti, siapa tahu dari sebelah sana lampunya merah. Kalau abangku lewat, bisa tabrakan." Lalu, soalnya adalah kaitan isi teks anekdot dengan kehidupan sehari-hari adalah jawabannya yaitu C. Seorang pengendara kendaraan menerobos lampu merah. Penjelasannya adalah isi teks anekdot ini menggambarkan kebiasaan buruk sebagian pengendara yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Dalam kehidupan nyata, kita memang sering melihat orang yang masih menerobos lampu merah dengan alasan terburu-buru atau tidak peduli. Pesan dari teks ini adalah agar kita selalu berhati-hati dan patuh terhadap aturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Lalu, alasan saya memilih soal ini adalah saya memilih soal ini karena menurut saya teks anekdot bukan hanya lucu, tapi juga memberi pelajaran penting. Dari teks ini, kita diingatkan untuk tidak meniru perilaku buruk pengendara yang ugal-ugalan dan belajar menjadi pribadi yang lebih disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Angel Melanie Siletonga. Saya akan menjelaskan tentang teks anekdot mengenai informasi yang terdapat berdasarkan teks tersebut. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu teks anekdot. Teks anekdot adalah teks yang berisi cerita singkat yang menarik, lucu, dan biasanya mengandung kritik atau sindiran terhadap suatu kenyataan. Saya akan menjelaskan apa itu cerita dalam teks anekdot. Cerita adalah teks yang menggambarkan rangkaian peristiwa singkat yang lucu, menarik, dan memiliki pesan moral di baliknya. Adapun cara menentukan informasi cerita dalam teks anekdot, yaitu mengamati alur kejadian dari awal hingga akhir, catat siapa tokohnya, apa yang terjadi, dan bagaimana kejadian itu disampaikan secara lucu. Dalam soal yang saya ambil pada halaman 94 nomor 17, teks tersebut menceritakan yang pertama, Jenderal Angkatan Udara membantu seorang ibu mengatasi anak kecil yang tantrum, dan yang kedua, petugas kabin bertanya kepada jenderal tentang mantra ajaib menenangkan anak kecil. Adapun alasan saya memilih jawaban tersebut, karena dalam teks tersebut, informasi yang tepatnya adalah
Jenderal Angkatan Udara membantu sang ibu menenangkan anaknya yang tantrum. Berkat sesuatu yang dilakukan tersebut, petugas kabin bertanya kepada tentang mantra ajaib yang dilakukan oleh Jenderal. Sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya Nasya Alfa Putri akan menjelaskan pengertian peristiwa dalam teks anekdot. Peristiwa biasanya berisi masalah kejadian tidak biasa yang membuat pembaca tertawa atau berpikir. Cara menentukan peristiwa dalam teks anekdot adalah temukan bagian teks yang menunjukkan kejadian paling lucu, unik, atau menyindir. Biasanya muncul pada bagian tengah atau kompilasi. Saya akan membacakan soal saya nomor 11 pada halaman 49. Peristiwa dalam teks anekdot tersebut menceritakan jawabannya B. Slamet mengemudikan mobil dengan ugal-ugalan dan tidak tertib lalu lintas. Alasannya, karena dalam teks diceritakan bahwa Slamet berkendara dengan tidak berhati-hati dan melanggar lalu lintas. Jadi, pilihan B yang tepat karena teks menyoroti kelalaian atau ketidakdisiplinan Slamet dalam berkendara. Teman-teman, perkenalkan nama saya Zahra Susita dari kelas 10-6 kelompok 1 Bahasa Indonesia. Di sini saya akan memberikan contoh soal yang sudah saya cari pada buku Bahasa Indonesia halaman 59 nomor 21. Jadi pada contoh soal yang akan saya berikan itu tuh ada sebuah cerita teks anekdot yang akan saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi pada cerita tersebut ada seorang bos yang sedang menjadikan karyawannya sebagai kambing hitam. Ya, lalu pada soal saya itu dipertanyakan bahwa pesan tersirat pada teks tersebut adalah apa. Sebelumnya sebelum saya menjawab, saya akan menjelaskan apa itu sih pesan tersirat. Jadi teman-teman, pesan tersirat adalah makna kritik atau sindiran yang tersembunyi di balik cerita lucu dan mengesankan yang disampaikan. Jadi itu teman-teman arti pesan tersirat pada teks anekdot. Baik, saya akan langsung menjawab saja pertanyaannya, yaitu pesan tersirat dalam teks anekdot tersebut adalah jawaban yang menurut saya tepat adalah jangan menjadikan orang lain sebagai kambing hitam untuk menutupi kesalahanmu. Kenapa saya memilih jawaban tersebut? Karena menurut saya pesan moral utama teks yaitu perlu kambing hitam ialah jangan menimpakan kesalahan kita pada orang lain. Lalu pengertiannya, jangan menimpakan kesalahan kita pada orang lain hanya demi menyelamatkan diri sendiri. Lalu yang terakhir, cara mencarinya. Saya mencari jawaban tersebut yaitu dengan cara baca teks, temukan inti masalah, dan pilihlah yang paling sesuai dengan makna tersirat. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kani Intrin Tondang. Saya dari kelas 6 dan berasal dari kelompok 1. Di sini saya akan menjawab soal nomor 20 halaman 51 mengenai pesan teks anekdot dari teks anekdot berjudul Salah Mengangkat Setrika. Jadi, jawaban yang benar yang saya jawab adalah C. Berhati-hatilah dalam melakukan pekerjaan dan jangan panik. Kenapa jawaban saya itu? Alasannya karena isi teks anekdot Salah Mengangkat Setrika menggambarkan seseorang yang mengalami kecelakaan lucu akibat kurang hati-hati dan panik saat bekerja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi yang terkait mengenai pesan dalam teks anekdot, yaitu ada dua. Yang pertama, pengertian pesan dalam teks anekdot. Yang kedua, cara mengetahui pesan dalam teks anekdot. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pengertian pesan dalam teks anekdot. Pesan dalam teks anekdot adalah makna tersirat atau pesan moral dan kritik yang disampaikan secara halus melalui cerita lucu dan menghibur. Dan yang kedua, untuk mengetahui pesan dalam teks anekdot, bacalah teks secara seksama untuk memahami alur dan tokohnya.
Lalu, identifikasi unsur humor dan sindiran yang digunakan untuk menyampaikannya. Terakhir, hubungkan cerita dengan kehidupan nyata untuk menangkap kritik atau amanat yang tersirat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Halo, perkenalkan nama saya Thomas Yasa. Saya akan menjelaskan pengertian teks anekdot, cara mengetahui isi teks anekdot, hubungan peristiwa dengan teks anekdot, dan satu contoh soal cerita. Yang pertama, saya akan menjelaskan soal pengertian teks anekdot. Teks anekdot adalah gagasan utama atau pokok pembahasan yang disampaikan melalui cerita. Biasanya mengandung kritik-kritik sosial manusia. Selanjutnya, cara mengetahui isi teks anekdot. Cara mengetahui isi teks anekdot ada 4 langkah. Yang pertama, membaca secara keseluruhan, temukan hal umum atau utama yang disampaikan melalui cerita. Yang kedua, menentukan informasi dalam teks anekdot dan mencatat hal nyata yang disebut seperti nama tokoh, tempat, waktu, dan latar. Yang ketiga, menentukan cerita dalam teks anekdot. Perhatikan alur peristiwa dari awal hingga akhir. Lihat bagaimana tokoh bertindak dan berbicara. Yang keempat dan terakhir, menentukan peristiwa dalam teks anekdot. Temukan bagian teks yang menunjukkan peristiwa apa yang lucu, unik, dan menyindir. Dengan cara mengetahui isi teks anekdot, kita dapat memahami cara mengetahui isi dalam teks anekdot dan cara memahami teks anekdot secara lebih dalam. Selanjutnya, peristiwa dalam teks anekdot. Apa itu peristiwa dalam teks anekdot? Adalah kejadian utama yang terjadi dalam cerita dan menjadi inti dari kelucuan atau sindiran yang ingin disampaikan penulis. Biasanya peristiwa ini menggambarkan situasi lucu, unik, janggal, atau menyindir perilaku seseorang maupun keadaan di masyarakat. Nah, selanjutnya saya akan memberikan satu contoh soal cerita yang saya dapat dari buku LKS Bahasa Indonesia halaman 45 nomor 1. Nah, jadi soal yang saya berikan berjudul Sumbangan Sukarela. Saya akan menceritakan dan membacanya. Karena tidak ada biaya, seorang anak terpaksa tidak melanjutkan sekolahnya. Anak itu membantu ayahnya di bengkel ban. Melihat anak yang masih kecil sudah bekerja, seorang pelanggan bertanya pada sang ayah. Kata pelanggan, "Anaknya nggak sekolah, Pak." "Tidak ada biaya, Bu," jawab sang ayah. "Loh, kan sekolah gratis, Pak," jawab sang ayah. Memang sekarang tidak ada lagi uang SPP seperti dahulu, akan tetapi ada sumbangan sukarela yang sudah ditentukan. Meskipun sifatnya sukarela, kalau tidak dibayar, ya nggak bisa sekolah. Nah, dari soal cerita tersebut, muncul satu pertanyaan. Peristiwa yang diceritakan dalam teks anekdot tersebut adalah, nah, dari semua pilihan yang diberikan, saya menjawab jawaban C. Alasan saya menjawab jawaban C karena teks anekdot tersebut menceritakan seorang anak putus sekolah karena orang tuanya tidak ada biaya. Meskipun SPP gratis, tetapi orang tua siswa membayar sumbangan sukarela, harus membayar sumbangan sukarela. Nah, itu soal yang saya berikan. Alasan saya memilih soal ini karena soal ini memberikan pengalaman cerita dari seseorang yang tidak mampu melanjutkan pendidikannya karena terhalang biaya. Selamat sore semua, saya Gabriel. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi bahasa Indonesia, yaitu mengenai teks anekdot. Apa sih pengertian isi, cerita, peristiwa, dan informasi dalam teks anekdot? Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan cara membedakannya. Yang pertama, pengertiannya. Pengertian isi dalam teks anekdot adalah gagasan utama atau pokok pembahasan yang ingin disampaikan melalui cerita lucu atau biasanya berisi tentang karangan-karangan lucu. Yang kedua, pengertian informasi dalam teks anekdot, yaitu fakta yang berada pada teks tersebut. Yang ketiga, ada cerita dalam teks anekdot. Pengertiannya adalah rangkaian peristiwa lucu yang disusun secara berurutan untuk membentuk suatu latar atau cerita yang ingin disampaikan. Yang terakhir, apa sih pengertian peristiwa tersebut dalam teks anekdot?
Pengertian peristiwa dalam teks anekdot adalah memiliki arti kejadian atau tindakan utama yang dialami tokoh dalam teks anekdot tersebut. Dan berikut ini saya akan memberitahu cara membedakannya dari masing-masing tersebut. Cara membedakannya, yang pertama, cara membedakan isi dalam teks anekdot adalah baca teks secara keseluruhan. Kedua, temukan hal-hal utama atau pesan yang disampaikan pada cerita tersebut. Yang kedua, cara menentukan informasi dalam teks anekdot. Cara menentukannya adalah yang pertama, catat hal-hal nyata atau yang disebut seperti nama, tokoh, tempat, dan lain sebagainya. Yang kedua, biasanya ditemukan pada bagian awal atau tengah teks. Yang ketiga, cara menentukan cerita dalam teks anekdot adalah yang pertama, perhatikan unsur tersebut dari awal sampai akhir. Lalu gabung rangkaian tersebut menjadi satu bagian. Lalu yang terakhir, cara menentukan peristiwa dalam teks anekdot, yaitu dengan cara temukan kejadian yang paling lucu pada cerita tersebut. Lalu itu biasanya berisi atau terdapat pada bagian komplikasi atau kejadian yang berada di tengah-tengah cerita. Selanjutnya saya akan memberikan contoh mengenai teks anekdot. Saya akan mengambil soal pada LKS halaman 48 yang menuliskan atau yang bercerita tentang divisi perusahaan yang sibuk. Yang pertama, saya akan membacakan teks ceritanya. Alkisah, ada sebuah divisi perusahaan yang terkenal cukup aktif dan galak. Divisi tersebut tiba-tiba tidak terdengar aksinya sejak ada kepala cabang perusahaan yang baru. Hal ini tentu membuat heran beberapa karyawan dari divisi lainnya. Yang kedua, seorang karyawan dari divisi lainnya lalu menelpon kantor divisi perusahaan tersebut. Karyawan tersebut berbicara dengan pimpinan divisi perusahaan. Lalu yang ketiga, teks ini menceritakan, "Halo, apa kabar nih? Kok kamu tidak pernah muncul lagi, padahal banyak kebijakan kepala cabang perusahaan yang menyimpang," tanya si karyawan. Yang keempat, "Terima kasih, Anda masih ingat kami. Akhir-akhir ini kamu sangat sibuk sehingga tidak sempat lagi memonitor kebijakan kepala cabang perusahaan. Yang terakhir, memangnya kalian sibuk apa? Kami mendapatkan banyak proyek penelitian dari cabang perusahaan yang harus kami selesaikan," jawab pimpinan divisi perusahaan. Soal pada LKS Bahasa Indonesia nomor 8 yang ada di halaman 48 menceritakan atau bertanya tentang teks anekdot tersebut menceritakan tentang apa. Di sini saya menjawab D. Sebuah divisi yang dahulu aktif sekarang menjadi pasif sejak ada kepala cabang perusahaan yang baru. Saya menjawab ini bukan tanpa alasan, karena setelah saya membaca teks tersebut, saya menemukan bahwa dulu perusahaan yang dulu aktif sekarang menjadi pasif dikarenakan kepala cabang perusahaan yang baru menyimpang atau memiliki aturan yang jauh dari kata yang benar. Sekian dari penjelasan materi dari saya. Sekian, terima kasih. Saya Junanti Simatupang akan menjelaskan materi teks anekdot yang terakhir, yaitu mengenai makna tersirat pada teks anekdot. Nah, sebelumnya pengertian pesan tersirat pada teks anekdot itu adalah makna atau kritik yang tidak disampaikan secara langsung, melainkan disembunyikan di balik kelucuan cerita. Untuk mencari pesan tersirat pada teks anekdot, bacalah teks dengan cermat, lalu analisis elemen-elemen seperti sindiran, humor atau ironi dalam dialog dan tindakan tokoh. Terakhir, simpulkan pesan, kritik, atau nasihat yang disampaikan secara halus berdasarkan analisis tersebut dan kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Contoh soal yang saya ambil itu di buku LKS halaman 49 nomor 15. Jawaban yang saya pilih itu adalah E, karena makna tersirat dalam teks anekdot dapat berupa kritikan ataupun nasihat. Kritik dalam teks anekdot tersebut disampaikan dalam bentuk sindiran. Kritikan atau sindiran dalam teks anekdot tersebut berupa cara penerimaan pegawai baru di sebuah instansi. Penilaian terhadap penglamar tersebut bukan secara objektif melainkan secara subjektif, yaitu karena memiliki tujuan yang sama dengan pewawancara. Sekian yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Rosina. Saya dari kelas 10-6. Di sini saya akan menjelaskan dan
mengenai materi teks anekdot. Dalam teks anekdot terdapat isi informasi, cerita, dan peristiwa. Isi adalah gagasan utama atau pokok pembahasan yang disampaikan melalui cerita lucu yang berkaitan dengan kritik sosial atau perilaku manusia. Selanjutnya ada informasi. Informasi dalam teks anekdot adalah fakta atau pesan yang disampaikan dalam teks tersebut. Selanjutnya ada cerita. Dalam teks anekdot, rangkaian peristiwa lucu yang disusun secara berurutan untuk menghibur dan memberi makna. Terakhir ada peristiwa. Dalam teks anekdot memiliki arti, kejadian atau tindakan utama yang dialami tokoh. Peristiwa ini menimbulkan kejadian lucu atau sindiran. Cara menentukan isi teks anekdot yaitu pertama, baca teks keseluruhan, tentukan hal utama atau pesan umum yang diceritakan. Cara menentukan informasi, pertama catat hal yang nyata seperti nama tokoh, tempat, waktu, dan kejadian. Cara menentukan cerita yaitu perhatikan alur peristiwa dari awal hingga akhir cerita. Yang terakhir, cara menentukan peristiwa yaitu temukan teks yang menunjukkan kejadian lucu, unik, atau sindiran menyindir. Di sini saya akan menjawab soal dari teks anekdot yaitu mengatasi pasien takut operasi. Soalnya teks anekdot tersebut menceritakan tentang sebelumnya saya sudah membaca teks tersebut dan jawabannya A, yaitu seorang pasien yang takut untuk dioperasi. Kenapa? Karena di situ menunjukkan seorang pasien yang takut dioperasi. Nama saya Yosifah dari kelas 10 6. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai soal kunci jawaban, alasan, dan materi melalui teks anekdot. Yang pertama, soalnya adalah sebagai berikut. Jawaban yang saya pilih adalah seorang kolektor gagal memiliki piring antik. Alasan saya memilih jawaban tersebut adalah karena pada awalnya kolektor tersebut ingin sekali memiliki piring antik, namun melihat ada seekor kucing yang makan di atas piring tersebut, ia berniat membeli kucing tersebut untuk dapat memiliki piring tersebut. Namun ternyata ia gagal memilikinya karena sang pemilik toko tidak menjual piring tersebut. Lalu materi yang sesuai dengan soal saya adalah mengenai informasi dalam teks anekdot. Apa itu informasi dalam teks anekdot? Informasi dalam teks anekdot adalah berupa pesan atau makna yang disampaikan oleh penulis melalui kejadian lucu dalam sebuah cerita. Lalu cara menentukan informasi dalam teks anekdot adalah dengan cara memperhatikan pesan atau makna tersirat yang terdapat dalam teks tersebut. Nah, biasanya pesan atau makna ini terdapat pada bagian awal sampai pada pertengahan dari teks anekdot tersebut. Sekian penjelasan yang saya dapat berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alana Syahira. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang makna tersirat dalam teks anekdot. Jadi saya akan menjelaskan pengertian makna tersirat dalam teks anekdot. Apa sih pengertian dari makna tersirat dalam teks anekdot? Makna tersirat dalam teks anekdot adalah pesan atau kritik yang tidak diungkapkan secara langsung oleh penulis, melainkan disampaikan secara halus melalui kelucuan atau sindiran dalam cerita. Yang kedua, cara menentukan makna tersirat dalam teks anekdot dengan cara baca teks dengan cermat, identifikasi unsur kelucuan dan sindiran, analisis tokoh dan konteks, lalu simpulkan pesan yang tidak langsung. Dan yang ketiga, saya akan memberitahu contoh soal umum yang saya cari. Jadi, contoh soal umum yang saya dapat adalah ada seorang guru bertanya, siapa yang bisa membuat perumpamaan untuk penegak hukum di negeri kita? Seorang anak menjawab dengan lantang, hukum kantong kresek, Bu. Guru pun bingung, kenapa? Anak itu menjawab, hanya bisa menyelesaikan kasus kecil, Bu. Kalau kasus besar tidak pernah muat. Jadi, soalnya makna tersirat dalam teks anekdot tersebut adalah itu penegak hukum seringkali tidak mampu menyelesaikan kasus besar dikarenakan teks tersebut menggunakan sindiran halus melalui perumpamaan hukum kantong kresek. Untuk menggambarkan cara kerja penegak hukum, kata kantong kresek identik dengan sesuatu yang mudah dilipat dan seringkali tidak bisa menampung banyak barang. Analogi ini menyiratkan bahwa penegak hukum terkadang hanya mampu menyelesaikan kasus-kasus kecil, tetapi tidak mampu menyelesaikan kasus-kasus besar yang dianggap tidak muat dalam kantong mereka. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas lebih dan kurangnya kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christine Angela Swita Purba, saya dari kelas 10 6 dan dari kelompok 1. Di sini saya akan membahas tentang pengertian cerita dalam teks anekdot.
dan bagaimana cara menentukan atau mencari cerita dalam teks anekdot. Tapi sebelum itu saya akan membahas contoh soal dari nomor 17 di halaman 58. Jadi soal dari teks anekdot tersebut menceritakan, jadi jawabannya itu adalah B. Seorang kepala instansi marah karena pernyataannya sebagai narasumber tidak semuanya dimuat dalam berita koran lokal. Jadi kenapa alasan saya memilih jawabannya B? Karena seorang instansi geram kepada wartawan karena materi yang disampaikan ke wawancara sebelumnya itu tidak semua materinya tidak akan dimuatkan ke dalam koran lokal. Nah, sekarang saya akan membahas materi yang saya akan bahas. Yang pertama itu adalah cerita dalam teks anekdot. Cerita dalam teks anekdot adalah keseluruhan narasi yang singkat yang akan disampaikan dalam urutan kejadian atau alur awal hingga akhir. Nah, bagaimana cara menentukan atau mencari cerita dalam teks anekdot? Yang pertama adalah menganalisis struktur teks anekdot seperti abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Yang kedua adalah mengidentifikasi topik dan kritik yang akan disampaikan. Dan yang ketiga adalah menangkap unsur humor yang menyertainya. Pesan tersirat adalah jenis pesan yang tidak disampaikan atau dituliskan dengan jelas atau secara langsung dalam sebuah teks. Untuk mencari pesan tersirat, bacalah teks dengan seksama. Identifikasi gagasan utama dari setiap paragraf, analisis tindakan dan dialog tokoh, perhatikan penggunaan sindiran atau humor, serta hubungkan dengan konteks kehidupan sehari-hari untuk menyimpulkan makna yang tidak tertulis secara langsung. Pesan tersirat dalam teks anekdot tersebut yaitu patuhi peraturan lalu lintas serta menghindari kendaraan. Cara mencari pesan tersirat dalam teks tersebut, jika dalam teks diceritakan seorang mengemudi dengan ugal-ugalan, melanggar aturan, lalu mengalami kejadian maka pesan yang ingin disampaikan adalah kita harus mematuhi lalu lintas agar tidak merugikan diri